Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Silviana Putri dari PGMIC dengan NIM 231900100. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kerajaan Safawi. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas 3 permasalahan, yaitu yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Safawi, yang kedua, masa kemajuan Kerajaan Safawi, dan yang ketiga, masa kemunduran Kerajaan Safawi. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan yang besar, Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran thariqat yang didirikan oleh Safi al-Din pada tahun 1252 Masehi sampai 1334 Masehi. Safi al-Din ditunjuk sebagai pemimpin pada thariqat Zaidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinannya, Zaidiyah beralih menjadi Safawiyah. Dalam thariqat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka yang dilakukan yaitu dengan sistem menunjuk langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya. Ketika setelah Safi al-Din wafat, digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Shadr al-Din pada tahun 1334 Masehi sampai 1399 Masehi. Kemudian setelah Shadr al-Din wafat, dilanjutkan oleh putranya, yaitu Khwaja Ali pada tahun 1399 Masehi sampai 1427 Masehi. Kemudian setelah beliau wafat, digantikan oleh Ibrahim pada tahun 1427 Masehi sampai 1447 Masehi. Dalam perjalanannya, thariqat Safawiyah ini perlahan-lahan berubah dari gerakan murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang bersifat berpengaruh besar di negara Persia, Syria, dan Anatolia atau Asia Kecil. Kemudian pada kepemimpinan Junaidi pada tahun 1447 Masehi sampai 1460 Masehi, Safawi mulai terlibat dalam konflik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Persia ketika itu. Misalnya konflik dengan Karakon Yunlu yang bermazhab Syiah. Karena kegiatan politiknya, ia mendapat tekanan dari Karakon Yunlu dan berhasil diusir, sehingga dia diasingkan di Diyarbakir. Di daerah tersebut, ia meminta suaka politik kepada Karakon Yunlu dan tinggal di istana Uzun Hasan, seorang amir di daerah tersebut. Di istana tersebut, Junaidi tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan dan memperbanyak pengikutnya untuk memperkuat kedudukannya. Ia berusaha merebut Ardabil, tetapi gagal pada tahun 1406 Masehi. Kemudian selanjutnya ia mencoba merebut Siskasia, tetapi ia juga gagal karena dihadang oleh tentara Sirwan yang akhirnya ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah Junaidi wafat, digantikan oleh putranya yaitu Haidar pada tahun 1470 Masehi. Haidar ketika itu masih berusia 10 tahun. Ia dididik oleh Uzun Hasan sampai ia dewasa dan sanggup memegang pemerintahan ayah dan nenek moyangnya. Untuk mempererat hubungannya dengan Uzun Hasan, ia juga menikahi putrinya. Dari hasil perkawinannya lahir 3 orang putra, yaitu Ali, Ismail, dan Ibrahim. Pada masa pemerintahan Haidar tersebut, ia membuat lambang baru untuk para pengikutnya, yaitu serban merah dengan 12 jambul. Pada masa pemerintahan Haidar juga, ia melanjutkan persekutuan ayahnya dengan Karakon Yunlu untuk melawan Karakon Yunlu. Dan ia berhasil mengalahkan Karakon Yunlu. Akan tetapi, persekutuannya dengan Karakon Yunlu berantakan dan berakhir bahkan sampai bermusuhan. Pada tahun 1488, ketika pasukan Haidar menyerang wilayah Sirkasia dan pasukan Karakon Yunlu memberikan bantuan militer kepada pasukan Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah Haidar terbunuh dalam pertempuran tersebut, kepemimpinannya digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Ali. Pada masa pemerintahan Ali terjadi banyak sekali masalah, yaitu salah satunya Ali beserta ibu dan kedua adiknya ditangkap dan dipenjarakan selama 4,5 tahun pada tahun 1489 sampai 1493 Masehi. Pada tahun 1493 Masehi mereka dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam. Rustam itu putra mahkota Karakon Yunlu. Tujuan mereka untuk menyingkirkan rival politiknya, yaitu sepupunya sendiri dalam menduduki tahta kekuasaan. Setelah itu Ali kembali lagi ke Ardabil karena beliau khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas.
Dan pada tahun 1494 Masehi, Rustam menyerang Ali dan pada serangan tersebut Ali terbunuh. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan digantikan oleh putranya yaitu Ismail bin Haidar pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Agakon Yunlu dengan menaklukkan Tibris, pusat kekuasaan Agakon Yunlu. Di kota inilah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai Syah Ismail pertama, penguasa pertama Safawi. Dalam 10 tahun kemudian, kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi tersebut dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadi Syiah Isna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Itu tadi merupakan pemaparan dari sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu masa kemajuan kerajaan Safawi. Pada masa kerajaan Safawi yang mengalami kemajuan yaitu yang pertama pada bidang politik dan pemerintahannya. Terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat serta mampu memainkan peranan dalam percaturan politik internasional. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Perkembangan pendidikan dalam bidang ekonomi membuat kerajaan Safawi pada masa pemerintahan Abbas yang pertama semakin maju. Dan yang ketiga yaitu bidang ilmu pengetahuan, filsafat dan sains. Dan yang keempat bidang perkembangan fisik dan seni. Yaitu para penguasa kerajaan menjadikan Isfahan menjadi kota kerajaan yang sangat indah. Di sana terdapat bangunan-bangunan besar dan indah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Zenderut dan istana Cerusutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata dengan rapi. Selanjutnya kita memasuki bahasan yang ketiga yaitu masa kemunduran kerajaan Safawi. Setelah wafatnya Abbas yang pertama pada tahun 1628 Masehi, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja yaitu yang pertama Syafi Mirza, yang kedua Abbas yang kedua, yang ketiga Sulaiman, yang keempat Husain, yang kelima Tahmasab, dan yang keenam Abbas yang ketiga. Kejayaan pada masa Abbas yang pertama tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Dan runtuhnya kerajaan Safawi memiliki banyak faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internalnya yaitu pada masa Syafi Mirza dan Shah Abbas yang kedua, administrasi pemerintahan dirubah, beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat. Diperintah langsung oleh Syah, kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan yaitu melemahkan kelompok yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Yang kedua, sebab faktornya terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Dan faktor yang ketiga yaitu dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam seperti Syafi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar kerajaan. Selanjutnya faktor eksternal yaitu yang pertama konflik berkepanjangan, yang kedua kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaan dari kerajaan Safawi tersebut sehingga mengalami banyak sekali kemunduran. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.